Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini, di pagi yang berbahagia ini, kita bisa bersama-sama menjalankan salat subuh. Dan pagi ini kita lanjutkan dengan sedikit menelaah, mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Yang pada kesempatan ini kita akan mengkaji surah Al-Baqarah, ayat akhir 283 sampai selesai. Yang mungkin Bapak Ibu sering membaca, ya kan? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita membaca Al-Quran, membaca ayat Al-Quran, kadang-kadang kita ini menemukan hal-hal yang unik, menarik, yang itu lahir dari pengalaman sahabat maupun Nabi sendiri di dalam dakwah syiar kalimatullah. Salah satu hal menarik dalam turunnya surat Al-Baqarah 283 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu, di dalam ayat ini dikatakan bagi Allah ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang di langit dan apa yang di bumi, yang diartikan oleh tafsir Al-Hafiz sebagai mulkan wa malakan minal khalqi wal ajaibi ya'muru ibadahu bima yasha. Jadi kekuasaan Allah, kepemilikan Allah terhadap hamba-hamba, keajaiban yang diperintahkan hambanya, dan dia merintahkan hambanya sesuai kehendaknya. Sampai sini tidak ada masalah ayat ini. Benar bahwa segalanya milik Allah. Lanjutan ini yang membuat para sahabat menjadi galau. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Apa yang kau tunjukkan dari dirimu, baik itu berupa keinginan, niat baik maupun buruk, aw tukhfuhu, atau engkau sembunyikan, yuhasibukum billah, maka Allah akan menghisapnya. Nah, sampai sini ketika mendengar ayat ini, sahabat itu khawatir. Maka dalam riwayat Muslim, serombongan sahabat sampai datang kepada Nabi. Mereka mengatakan begini, ya Nabi, perintahkan kami sholat, zakat, jihad, puasa kami lakukan, tapi jangan perintahkan kami hal yang kami tidak mampu. Apa itu tidak mampu? Jika seluruh yang terbetik dalam jiwa kami, baik buruk itu dihisap, kami tidak mampu. Nah, kita kan tidak tahu, ya, karena sahabat dulu kan hidup, sebagian masih dekat dengan Islam, ya, sebagian baru masuk Islam, sebagian baru di era jahiliyah baru masuk Islam, dan mereka terbiasa dengan perilaku yang mungkin keras, ya. Nah, kalau semuanya dihisap, yang tersembunyi dihisap, pikiran kita dihisap, kerentaknya hati dihisap, berapa banyak dosa kita dibandingkan kebaikannya itu. Jadi sahabat sampai mengatakan begitu. Tapi tolong kepada Nabi, sahabat mengatakan, jangan bebani kami apa yang tidak kami mampu. Nah, maka Nabi menjawab mereka, wahai sahabat, apakah kalian akan seperti ahli kitab yang mengatakan qalu sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami ingkari atau kami
durhaka. Jangan begitulah. Katakan qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tapi katakanlah saya dengar, saya taat, maka akan mendapatkan pengampunan semoga. Maka pada Allah semuanya akan kembali. Bapak yang dirahmati Allah, apa yang dirasakan sahabat ini, kalau kita pikir-pikir, ini tidak mudah bagi kita ya untuk mengendalikan pikiran kita untuk selalu baik. Maka kalau kita baca dalam hadis yang ada di dalam Riyadhus Shalihin, sampai-sampai kita itu diberi diskon oleh Nabi ya. Barang siapa berbuat kebaikan atau berpikir baik, berniat kebaikan, di bab niat ya, lalu kita lakukan, pahalanya adalah 10 sampai 700 kan gitu kan. Apa yang atau orang yang berniat baik tapi tidak menjalankan, pahalanya 1. Tapi itu nggak boleh dibiasakan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kemudian niat sholat jamaah dapat pahala 1 tapi nggak jadi berangkat. Jadi kalau niat saja memang sudah dibalas, tapi tidak boleh menjadi niat ya. Artinya saya akan niat apapun yang baik tapi nggak saya laksanakan, itu tidak boleh. Perbuatan jahat, niat jahat tapi tidak dilaksanakan, itu pahalanya 1 loh. Tidak berbuat jahat aja 1 itu pahalanya. Di satu riwayat malah tidak dibalas, tapi di hadis di Riyadhus Shalihin dikatakan dibalas 1. Niat jahat tidak dilaksanakan, atau dilaksanakan dapat dosa 1. Lalu itu semudah-mudahnya. Dalam penjelasan hadis Nabi itu meringankan beban sahabat ini yang mereka takut sekali. Kalau apapun yang kami pikirkan itu dihisab, Masya Allah. Seberapa sering dalam sehari ini kita berniat baik, berpikir baik, dan setiap hari ini kita berniat buruk dan berpikir buruk. Ini menimbangnya susah sekalian. Maka kemudian dikatakan di dalam Al-Quran, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu akan memberikan ampunan kepada siapa yang dikehendaki dan mengazab kepada siapa pula yang dikehendaki. Meskipun maka di dalam Islam ada dua persepsi ya. Orang masuk surga itu karena amal kita atau karena rahmat Allah. Nah ini pertanyaannya. Banyak orang mengatakan, loh kalau orang berbuat baik pasti dipahalani, kalau berbuat jahat pasti diberi siksa dan nanti ditimbang di akhirat, banyak buruk atau banyak baiknya. Namun di beberapa ulama berpendapat semua perbuatan baik buruk manusia itu tetap saja Allah yang berkuasa. Boleh jadi orang yang seumur hidup baik namun di akhirnya buruk, Allah masukkan neraka, boleh saja. Atau boleh saja orang berbuat jahat seumur hidup namun kemudian di akhirnya berbuat baik, maka akan masuk berbuat baik maka dia akan masuk surga. Ini asal ada kisahnya dalam hadis itu ya. Ada ini yang terkenal sekali Bapak Ibu sekalian, 99 orang satu orang penjahat yang membunuh 99 orang gitu kan, yang terkenal itu. Dia datang ke rahban, kepada seorang tokoh yang kemudian mengatakan, ya Syekh, itu di zaman Bani Israel sebenarnya. Saya ini berbuat jahat, perompak, mencuri, berbuat zina, dan saya membunuh 99 orang. Apakah saya bisa bertaubat dan diampuni? Syekhnya ini karena berpikir, Masya Allah, ini orang dosanya banyak sekali, bagaimana cara ngampuni? Membunuh 1 orang aja itu sudah dosanya besar, ini membunuh 99 orang. Lalu dia jawab dengan lugas, tidak akan diampuni. Maka marahlah si orang ini, lalu dibunuhlah si Syekh ini. Lalu dia pergi lagi mencari orang lagi dan mengatakan, ya Syekh, saya ingin bertaubat, saya sudah membunuh 100 orang, saya sudah melakukan perbuatan buruk apapun, apakah saya akan diampuni dan bisa bertaubat? Gurunya mengatakan, mungkin saja, asal kamu mau belajar ke tempat yang saya beri petunjuk. Nah, dengan senang hati orang ini pergi menuju tempat yang ditunjukkan oleh gurunya itu. Namun di tengah jalan
sebelum sampai dia meninggal, maka konon turunlah siapa? Malaikat yang neraka siapa namanya? Malaikat Malik, yang surga malaikat Ridwan. Kedua malaikat ini bertengkar, ya kan, konon di dalam riwayatnya itu. Yang Malik ingin orang ini memasuk ke dalam neraka karena dosanya besar. Yang Ridwan ingin orang ini masuk surga karena sudah bertaubat. Maka Jibril turun dan meminta dihitunglah dekat mana jaraknya ke tujuan atau masih dekat ke tempat berangkatnya. Kalau dekat ke tujuan berarti dia masuk surga. Kalau dekat ke masih tempatnya dia berangkat, oke lah, ikut Malik lah ke neraka. Nah, ketika dihitung jaraknya, ternyata orang ini sudah dekat ke arah tujuan, sehingga dia masuk surga. Kita kan gak bisa bayangkan Bapak sekalian, orang dosanya segitu besar, di akhir hidupnya husnul khotimah. Tapi orang yang boleh jadi seumur hidup berbuat baik, satu saat tergelincir sangat parah, ya. Mungkin saja jika dikehendaki Allah, dia bisa jadi dia tergelincir dan kemudian dia mendapatkan azab di situ. Nah, maka kita tidak boleh kemudian berpikir berbuat dosa dulu tidak apa-apa lah, yang penting nanti tobat. Anak-anak muda ya, yang muda yang penting masih berbuat dosa tidak apa-apa, nanti kalau sudah tua baru bertaubat. Tetapi di dalam riwayat ini orang tidak tahu husnul khotimahnya di mana, orang meninggalnya kapan dan bagaimana. Nah, tetapi terbetik niat saja tadi itu sudah dihitung. Niat baik aja sudah dihitung, sehingga tindakan yang mewujudkan niat baik itu Bapak sekalian mendapatkan pahala di sisi Allah. Sebaiknya keburukan tidak akan diberikan siksa sampai dia itu dilakukan. Nah, di dalam riwayat, di dalam tafsir Marohi disebutkan ketika ayat ini turun, Umar bin Khattab itu juga bingung ceritanya. Sampai khawatir, saya ini kategorinya orang baik atau buruk ya. Maka Umar bin Khattab ini menemui sahabat namanya Hudzaifah bin Yaman. Dia tanya, ya Hudzaifah, ini kan karakternya Umar ya, terus terang. Dia temui Hudzaifah, ya Hudzaifah, lihatlah saya. Ya kenapa Umar? Anda lihat saya, apakah wajah saya itu tampak munafik atau tidak? Umar itu gak percaya diri ya kalau itu baik ya. Coba dilihat wajah saya itu munafik atau tidak, untuk memastikan bahwa pikiran dan perilakunya itu sama. Ini yang susah. Sama. Saya itu munafik atau tidak. Itu saking jujurnya sahabat zaman dulu ya. Saking jujurnya takut. Namun kemudian Bapak sekalian, karena rahmat Allah juga, pada akhir ayat ini kemudian dinasah. Dinasah itu bukan dihapus tulisannya ya, tapi pemberlakuannya dikurangi. Seperti hadis tadi nanti yang dikatakan di bawah itu ya, di bawah ini kan kita tunjukkan. Dia yang dirahmati Allah. Jadi lillahi ma fis samawati ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ini ayat yang sangat indah sebenarnya, yang mengatakan bahwa kita ini sebisa mungkin punya integritas, sebenarnya kan begitu ya. Apa yang kita pikirkan, itulah kita. Apa yang kita rasakan, itulah kita. Dan saya kira para ulama, kita sendiri mungkin masih berat ya melakukan itu. Tapi para ulama dulu kan melatih jiwanya, melatih dirinya. Para sufi melatih dirinya agar batinnya itu bersih, yang dikenal dengan istilahnya Al-Ghazali nyebutnya sebagai takhalli, membersihkan dulu ya, dibersihkan, baru tahalli, baru diisi gitu kan. Jadi mereka, kalau kita lihat struktur dari kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali juga begitu. Ihya Ulumuddin itu kalau dilihat di awal itu bab ibadah, bab muamalah. Yang ketiga bab muhlikat, kata-kata hal yang kita harus tahan dulu, hal-hal yang membuat diri kita ini tidak baik apa dalam diri kita, dalam jiwa kita yang nggak baik itu apa. Baru ujian diisi yang baik. Jadi begitu caranya berpikir begitu. Nah, ini untuk menjembatani tadi ini. Ayat ini terlalu berat bagi sebagian orang karena kita ini, andaikan kita tidak ditutupi oleh Allah, tidak diberikan tutup oleh Allah, maka kita tidak tahu kita ini kategori baik atau buruk. Ya kan? Semua orang punya kelemahan, Bapak sekalian. Cuma kalau kelemahan dibuka Allah ke depan umum, di mana situasi tidak menyenangkan, Masya Allah, kita ini tidak jadi orang baik di depan manusia, apalagi di depan Allah. Tidak baik.
Ada orang yang terkenal baik gara-gara satu perbuatan jahat dan diketahui umum, maka dia dikenal orang jahat, orang buruk ya, hanya karena satu perbuatannya saja. Bisa jadi demikian. Nah, inilah pentingnya kemudian di dalam Islam yang disebut dengan tazkiyatun nafs, membersihkan diri ya. Agar kenapa? Ya agar pikiran-pikiran buruk itu berkurang. Kalau dihilangkan mungkin sulit ya. Karena begini, di dalam tafsir ini dikatakan di dalam tafsir Al-Labid, khawatir al-hasilah fil qalbi ala qismain. Ma yuwatirul insanu nafsahu alaihi wa yazamu ala idkhali fil wujud wa ma la yakunu kadzalik bal takunu umuran khatiratan bil mal mal anal insan yakrauha walakinnahu la yumkinu daf'a an nafsi. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantan ini membagi hati ada dua. Satu yang dia sebut sebagai, jadi pikiran dalam hati betikan itu ada dua kategori. Satu, betikan dalam hati pikiran kita yang memang kita niatkan untuk diwujudkan. Misalnya kita berniat ada orang kita celakakan, orang ini saya tidak suka, saya nggak suka dengan orang ini, mau saya celakai. Kemarin ada kasus mbak-mbak marah dengan temannya dikirimi racun via paketan. Tapi yang dimakan bapaknya, yang meninggal bapaknya, bukan apa saudaranya, bukan yang dituju itu, sakit hati. Nah, ini namanya khatir, betikan dalam pikiran yang itu masuk kategori diniatkan. Maka kita katakan fal qismul awal yakunu mu'akhatan bih. Maka untuk yang pikiran ini kita akan kena azab. Kenapa? Yang kedua adalah malah yakunu kadzalik. Jadi ada betikan dalam pikiran kita itu, ini yang hal-hal yang muncul begitu saja kita tidak ingin terjadi. Mungkin ada bapak-bapak, ibu nyun sewu, ada berpikir, aduh suami atau istri saya menjengkelkan ya, kalau orangnya pergi atau sini lagi senang saya. Mungkin kadang-kadang terbetik begitu, tidak sadar ya, tidak sadar. Namun ketika kita tidak sadar lalu kita kemudian berpikir astagfirullahaladzim, beristighfar dan melihat dimensi yang lain yang baik, maka ini tidak diazab karena pitikan ini tidak kita niatkan. Beda ya kalau kita niatkan tadi, memang kita betul-betul ingin terjadi, itu beda lagi. Nah ini maka dikategorikan ulama. Oke lah, yang masuk kategori diazab itu kalau pikiran itu diniatkan. Andai kan tidak terjadi pun dia masih kena azab karena niatnya jelek. Maka di dalam hadis, dalam riwayat, di dalam Riyadhus Shalihin tadi dikatakan, idza iltaqal muslimani bi syai'ihima faquluma finnar. Jika dua orang muslim bertemu dengan pedangnya atau saling berperang, maka kedua-duanya masuk neraka, gitu kan. Nah, sahabat tanya, ya Rasulullah, hadzal maqtul, fama balal maqtul, hadzal qatil, fama balal maqtul. Loh ya Rasulullah, kalau yang membunuh wajar lah ya. Orang membunuh dosa itu wajar. Lalu apa urusan salahnya orang yang dibunuh? Dia kan dibunuh. Ya Nabi mengatakan, ya karena dia juga ingin membunuh saudaranya. Kebetulan dia celaka saja, kalah itu saja kan. Maka di dalam riwayat ini, masya Allah, kalau kita lihat ajaran Islam itu, kita jadi mau praktekkan itu kalau bisa, masya Allah bisa bagusnya kita. Sulit sekali tapi sekalian, karena urusannya hati ini. Maka dalam riwayat itu orang saling membunuh dua orang Muslim, bisaifihima dengan dua pedangnya, wal qatil maqtul finnar. Yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Loh, kok bisa? Sahabat sampai heran. Kalau yang membunuh wajar, terus yang dibunuh urusannya apa? Ya karena dia ingin membunuh saudaranya juga, sama saja. Nah inilah, mungkin inilah yang dimaksud dengan ayat ini, wa itu betul ma fi anfusikum akhtuhu yuhasibukum bihillah. Engkau tunjukkan atau tidak dalam hati itu bisa saja tapi tidak seluruhnya. Nah nanti akan kita lihat di belakang. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Bahwa Rasul Nabi Muhammad SAW amanah, membenarkan bima unzila ilaihi min rabbih, Al-Quran yang dimaksud adalah ini
Yaitu bahwa ketika dikajarkan di dalam Al-Quran tentang kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, ajaran tentang haid, tentang jihad, tentang kisah nabi-nabi, khatamul surah, tasdiqin nabi, dan semuanya itu dibenarkan oleh Nabi. Wal mu'minun, orang mukmin juga pasti percaya, membenarkan hal-hal yang diturunkan di dalam Al-Quran. Yaitu apa? Kullun, yaitu setiap masing-masing orang beriman itu amana billah, beriman dengan wujudnya Allah, sifatnya, perbuatan, hukumnya, nama-namanya, dan malaikatihi. Orang beriman pasti percaya dengan malaikat, bahwa malaikat itu ada, maksum, terbebas dari dosa, ya kan? Takut pada Tuhannya. Maka kalau kemarin kita bahas, iblis itu masuk kategori malaikat atau jin. Itu ada dua versi kayak kemarin kayak. Oh, iblis masuk kategori jin yang ada di kalangan bersama malaikat, yang disuruh menyembah Adam, Nabi tidak mau. Maka setelah Nabi menegur sahabat tadi, turut surat ini. Ya sahabat, yang mengatakan bahwa saya selaku Rasul beriman pada apa kata Al-Quran. Orang beriman juga pasti beriman pada Allah, pada malaikat, pada kitab-kitabnya, dan pada rasul-rasulnya. Lalu farriqu baina hadin rasulih. Kami tidak membedakan antar rasul. Artinya apa? Ya kalau orang Islam percaya pada Nabi Muhammad, bahwa orang Yahudi dulu percaya pada Zabur, umatnya Nabi siapa lagi? Nabi Isa percaya pada Injil. Meskipun Al-Quran mengatakan yuharrifunal kalima an mawadhihi, meskipun Nabi Muhammad mengatakan kitab-kitab itu sudah diubah isinya. Namun setidaknya di dalam ajaran Islam, kitab itu masih orang penganut ahlul kitab, entah Yahudi, Nasrani, itu termasuk kategori yang masih orang ihtiraman lidinihi, jadi masih dihargai. Kenapa? Karena agamanya agama Rasul, terlepas bahwa kemudian mengalami perubahan. Maka kalau ada Bapak Ibu melihat perdebatan gitu, boleh nggak menikah dengan non Muslim akhir-akhir ini ini agak rame ya. Di Indonesia memang aturan undang-undang kita agak keras termasuk, sehingga di kita ini nikah campuran yang dimaksudkan adalah nikah beda agama termasuk sulit ya. Karena kalau Muslim nikahnya di KUA, kalau non Muslim nikahnya di catatan sipil. Karena kalau Muslim dan Muslim nikah, tidak ada tempatnya. Ke KUA salah satunya bukan Muslim, ke catatan sipil salah satunya juga Muslim. Ini kan susah. Maka banyak orang menikah itu biasanya kalau nikah antar agama di Indonesia itu, kalau orang Islam biasanya nikahnya siri dulu, dapat pengakuan, atau keluar negeri, atau pindah wilayah, atau masuk Islam dulu, atau masuk agama lain dulu, nikah dulu baru balik lagi. Karena begitu ya, ada mensiasati begitu kadang-kadang. Zaman dulu sudah terjadi, zaman Belanda dulu. Dulu Syed Usman Al-Betawi mengatakan, mengecam perempuan-perempuan yang faskun nikah bil irtidat. Artinya apa? Zaman dulu banyak orang-orang perempuan pribumi ini, ya saya ya bahasa ini, dia tuh pengen nikah dengan orang Belanda, jadi nyai ya. Tapi dalam agama Islam kan tidak boleh laki-laki non Muslim menikahi dengan Muslim. Mereka punya cara namanya fasunitah bil irtidat. Mereka murtad dulu. Sehingga hubungan dengan suaminya dulu, kadang-kadang dia punya suami itu putus otomatis, karena zaman dahulu kalau suami istri Muslim salah satunya masuk agama lain itu dianggap fasah ya, dianggap mengatakan Anda nikahnya batal karena salah satunya murtad. Nah baru dia menikah dengan, karena kalau minta suami kan mas ceraikan, nggak akan dibolehkan, nggak akan diberikan. Maka caranya apa? Irtidat, ya murtad dulu baru nikah, diceraikan, dianggap cerai dengan suami, baru nikah lagi dengan orang Belanda ini. Nah, itu saya terus mengecap, wah jangan begitu, itu nggak boleh, orang masa agama untuk main-mainan saja. Nah sekarang di Indonesia memang agak susah. Kalau di fikih, sebenarnya fikih klasik membolehkan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan non Muslim, tapi tidak boleh perempuan Muslim menikah laki-laki non Muslim. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Begini, zaman dahulu
Kan orang hidup itu dinamanya keluarga extended ya, keluarga yang kalau sekarang satu rumah bapak, ibu, anak. Kalau dulu kan orang menikah tidak satu begitu, nikah dengan suku tuh. Kalau seorang perempuan nikah, maka dia pindah ke keluarga besar suaminya. Di keluarga besar satu tenda besar atau satu rumah besar, ada sekitarnya ada paman, nenek, kakek, dan lain-lain kan. Maka begitu mereka menikah, laki-laki muslim menikah dengan non muslim, maka perempuan itu di rumahnya laki-laki itu hanya satu-satunya non muslim. Maka kalau dia punya anak, anaknya akan dididik oleh lingkungan tuh. Kakeknya yang didik muslim, pamannya, sepupunya main, semuanya muslim itu. Tetapi kalau perempuannya muslim menikah laki-laki non muslim zaman itu loh Pak, dia perempuan itu sendirian di suku itu. Maka kalau dia punya anak, pasti anaknya masuk non muslim. Kenapa ya? Lingkungannya kakeknya, mamahnya, bibinya, sepupunya, semuanya non muslim. Lama-lama dia akan mesti masuk non Islam. Zaman dulu begitu. Nah di Indonesia ini kan susah ya, tidak seperti itu. Sekarang ini kadang-kadang ibu-ibu lebih kuat dibandingkan bapaknya mendidik anak ya. Kan bapaknya kerja keras, berangkat pagi pulang malam. Yang mendidik siapa? Ibunya. Bapaknya mungkin saya menikah non muslim biar istri saya satu saat saya Islamkan. Tapi kadang-kadang yang terjadi adalah suaminya sibuk, gak sempat ngurus istrinya soleh juga. Akhirnya anaknya ya diajak sesuai ibunya yang mendidik. Nah, ini yang menjadi persoalan di kita. Maka di ulama di Indonesia memang nikah antar agama dipersulit ya. Bahkan fikih dibolehkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan muslim. Di hukum Islam di Indonesia itu dipersulit memang. Karena kondisinya tidak seperti dulu. Kalau dulu seorang perempuan non muslim menikah dengan muslim, pasti ikut suaminya, ikut keluarganya, maka anaknya pasti muslim gitu. Tapi sekarang belum tentu. Kadang-kadang menang istrinya dibandingkan suami, itu masalahnya. Apalagi lah ini yang menjadi persoalan yang saya kira Bapak Ibu perlu memahami mengapa hukum pernikahan di Indonesia ini agak dipandang beda dengan fikih di klasik ya. Klasik agak beda. Ya. Jadi saya teruskan, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka. Ya, ini katakan para sahabat, kalau ada sabda atau firman Allah, katakanlah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Jangan sami'na wa asaina. Kami dengar, neng kami nggak mau dengar. Ini di luar negeri begitu Bapak sekalian. Sudah saya ceritakan ya, ada teman dari luar negeri ngajar di tempat kami. Saya tanya iseng-iseng, namanya Matthew, kamu ini kan di negaramu kan termasuk agama, mohon maaf, agamanya kan Nasrani, percaya Tuhan. Iya. Kan di dalam agama Nasrani juga seperti Islam dilarang berzina. Iya. Kenapa di film-film di tempatmu tuh anak muda seksnya bebas gitu kan, bergaul? Ya, saya kalau di rumah itu oleh bapak saya, asal sudah dewasa gitu, usia sudah dianggap dewasa gitu, boleh membawa perempuan ke kamar tidur, itu boleh. Tidur bareng di rumah itu boleh. Itu boleh, memang dibolehkan kalau usia dianggap dewasa ya. Sudah dewasanya ya mungkin usia 17-18 itu boleh. Tidak menikah tuh bawa kamar gitu aja tidur. Biasanya kami ini percaya satu Tuhan, tapi kami tidak ingin menjalankan atau terikat dengan aturan agama. Dan ini di Eropa sedang penyakit berat seperti itu sekali. Maka di Amerika ini banyak gereja tutup tuh. Banyak di Eropa tuh gereja tutup. Mohon maaf ini saya tidak mengkritik agama lain ya, tapi itu bisa terjadi pada umat Islam kalau kita tidak hati-hati ya. Generasi kita akan demikian. Mengapa demikian? Saya ke Belanda. Saya tanya pada seorang teman, di Belanda itu dulu kan ada partai Kristen, mohon maaf ya. Tapi mengapa kumpul kebo, bahkan pernikahan antar jenis itu kok marak ya? Apa Anda tidak berjuang untuk melarang itu? Dia bilang begini, apa partai-partai Kristen itu tidak berjuang untuk menolak itu? Kalau di Indonesia kan masih ditolak ya. Ada LGBT ditolak, kan masih ditolak.
ya kan? Ada orang, ya meskipun terjadi di masyarakat prostitusi terselubung, tapi kan kalau ada ditangkap polisi juga ya kemarin seperti dia ditangkap polisi lah masih lah. Tapi di sana mereka bilang partai agama ini kalau sampai kampanye anti kumpul kebo atau kampanye tidak boleh LG, nggak ada yang milih itu. Mereka takut itu nggak ada yang milih. Jadi partai itu nggak berdaya, takut tuh. Karena kalau mereka berkampanye begitu, jangan berzina, jangan kumpul kebo, jangan LGBT, nggak ada yang milih. Lah kenapa begitu? Karena anak mudanya biasa kumpul kebo, punya anak di luar negeri itu disahkan meskipun tidak dinikah itu sah. Bapak ibu kumpul kebo, yang suami sama saya laki-laki dan perempuan kumpul kebo, satu kontrakan bareng, punya anak langsung dicatatkan jadi anak sah itu bagi keduanya, nggak perlu nikah. Nah akhirnya anak ini tidak dibaptis, tidak dibawa ke gereja dulu, karena lahir di luar nikah kan. Kalau dinikah dibawa ke baptis dulu ke gereja, di nama baptis dulu bapaknya. Maka di anaknya masih akan diajak ke gereja. Tapi begitu dia lahir kumpul kebo, anaknya tidak dibawa ke gereja lagi, dan akhirnya sampai besar nggak kenal gereja belas. Ya lama-lama gerejanya habis, nggak ada penuh. Saya waktu ke sana tahun 2007 itu ada 70 gereja menjadi masjid. Bayangkan sekarang. Kita bisa bayangkan kalau di Indonesia 10 masjid aja jadi tempat ibadah lain, apa nggak panas kita? Di sana itu nggak panas, kenapa? Nggak ada yang ngurusi, kosong gitu. Nggak, yang mau bayar pajaknya siapa? Listriknya siapa? Akhirnya dijual. Nah karena itu tempat ibadah, nggak boleh tempat yang lain. Beda di Indonesia ya. Di sana itu kalau tempat ibadah, akhirnya dijual pada orang Islam, orang Maroko, orang Turki. Dijual jadikan masjid. Saya pernah berkunjung di antara orang Belanda itu. Dia bilang dulu saya masih kecil itu, saya kesini bersama bapak saya. Ini gereja dulu ketika saya masih kecil. Nyanyi di sini saya. Sekarang jadi masjidnya Maroko, masya Allah. Saya aja orang Indonesia melihat gitu aja terenyuh ya, masya Allah. Bisa begitu ya kalau orang Belanda itu. Di Amerika juga begitu. Banyak gereja ini tutup. Gara-garanya apa? Ini kemarin. Jadi pertumbuhan agama itu kalau tidak ikut akal sehat itu juga bisa hilang ya. Di Amerika itu karena apa? Beberapa tokoh agama itu menolak vaksin, menganggap virus apa itu? Apa kemarin Pak? COVID itu tidak ada, itu hanya buat-buatan, sehingga mereka bilang enggak usah prokes, enggak usah macam-macam. Akhirnya banyak yang terkena. Dan mereka bilang jangan-jangan Tuhan ini salah, itu akhirnya mereka nggak gereja lagi. Maka sampai tokoh siapa itu namanya Hefner atau siapa itu bilang belajarlah pada orang Islam di Indonesia. Kenapa? Ulama mereka dengan tegas mengatakan prokes, ya hati-hati dengan COVID. Nah, itu jadi akhirnya mereka percaya masyarakat. Tapi di sini karena terlalu keras kepala, Anda akhirnya banyak yang kena. Setelah kena, meninggal, baru mereka bilang Tuhannya salah. Akhirnya nggak mau ke gereja. Ya sudah, wassalam dalam hal itu. Kira-kira kan begitu. Nah ini yang terjadi di sana. Jadi ini. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Pada Allah lah kita kembali. La yukallifullahu nafsan illa. Lah ini yang tadi jawaban tadi. Jawaban pada sahabat, ya Nabi, bagaimana jika pikiran kami nggak kami kendalikan? Itu bukan keinginan kami berpikir buruk ya. Ada orang lewat, kami nggak suka dengan dia. Ada orang yang biasanya berbuat jahat, lewat, saya tidak berprasangka buruk pada dia. Masa saya diazab gara-gara begitu? Nanti katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus. Orang tidak dibebani sesuai kemampuan, kecuali sesuai kemampuan. Maka al-insan makhluk khota'wan, manusia tempat salah dan dos, kan gitu kira-kira. Oke lah, kalau itu karena apa? Karena otomatis ya oke, masih dipahami gitu kan. Kalaupun bersalah, lupa, ingatlah lagi, taubat lagi, kan kira-kira begitu. Jadi jangan khawatir ya, khawatir gitu, seolah-olah gitu. Laha maka sabat, wa alaiha maka sabat. Jadi bagi jiwa-jiwa yang nafsan tadi itulah apa yang diperoleh dari kebaikan, dan mereka juga akan menanggung dosa yang mereka lakukan. Maka doanya apa? Kita dianjurkan berdoa setiap hari.
Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya kan, ya Allah, Tuhan kami, janganlah kami disiksa karena kami lupa atau karena bersalah menjalankan perintah-Mu. Jadi sudah melakukan tapi alpa, sudah melakukan namun salah. Ini bukan berarti nggak melakukan ya. Tafsir Maroki mengatakan syaratnya melakukan dulu. Kalau melakukan salah atau lupa, maaf, ya kan gitu kan. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran. Ya Tuhan kami, jangan bebani kami dengan beban yang berat sekali. Kama hamaltahu alladzina min qablina, sebagaimana engkau bebankan pada orang-orang sebelum kami. Apa itu? Bani Israel itu keras ya sekalian. Kalau pakainya kena najis suruh motong kainnya. Kalau dia bersumpah belenjani suruh bunuh diri. Soal itu keras ya. Kalau mereka istrinya haid, tidak boleh suaminya berdekatan, harus pisah kamar atau pisah rumah. Saking kerasnya hukum Bani Israel zaman dulu. Nah, kita diberi beban yang lebih ringan sebenarnya. Ya sholat, zakat itu tidak seberat mereka itu. Kita, ya kan? Maka dikatakan Rabbana wala tahmil tuhamilna mala taqata. Ya Allah, jangan bebani kami dengan hal yang tidak kami mampu, baik berupa ujian. Ya Allah Pak, ujian itu doakan kita itu diuji yang mampu, jangan diuji yang tidak. Saya kemarin ada melihat berita itu, ya Allah, ada orang yang soleh ya, kelihatan soleh sekali, suami istri ini soleh, istrinya juga kajian ya, akhwat gitu. Suaminya kerjanya gak jelas ya, akhirnya sering pergi ya. Lah istrinya tuh punya anak 2 kecil-kecil, nangis terus, rumahnya bocor-bocor, gak punya susu, kan? Tiap hari begitu, kekurangan makan, gak punya susu, suaminya cari kerja susah. Akhirnya pemecahan istrinya apa lama-lama? Karena sumpah anaknya dibunuh semuanya. Gak kuat itu. Padahal orangnya soleh. Kita nggak bisa bayangkan kalau kita dibebani seperti itu. Dibebani seperti itu kita, masya Allah. Saya sendiri doa kita makanya janganlah kita diberi beban yang kita masya Allah. Ada orang yang diberi beban sakit yang nggak sembuh-sembuh dan mintanya apa? Ya Allah, matikanlah saya. Kadang-kadang minta ke rumah sakit eutanasia itu kan, karena nggak kuat lagi. Boleh nggak minta mati pada Allah? Ya kalau dalam hadis Riyadhus Shalihin dikatakan jangan minta mati pada Allah, nggak boleh. Yang boleh adalah ya Allah, jika ini baik maka berilah kami hidup yang lebih panjang. Tapi jika menurutmu lebih baik saya untuk meninggal, ya matikanlah dalam kondisi yang baik. Itu kan doanya begitu. Tidak boleh langsung mulai itu, doanya masih dipintakan begitu. Ya, maka wa'fu anna, hilangkanlah dosa-dosa kami, waghfir lana, tutupilah aib kami. Ini masya Allah, ini doa kita harus gitu. Tutupilah aib kami, ya kan? Warhamna, rahmati kami, kasih kami, anta maulana, engkau satu-satunya Tuhan kami, penolong kami, aku adalah hamba engkau, ya kan? Fangsurna alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Kafir artinya apa? Orang yang ingkar dengan wahyu atau petunjuk. Maka jadikanlah kami bukan termasuk orang yang menolak petunjuk itu. Yang tadi mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar neng kami tidak mau menjalankan atau menerima. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah pada kesempatan ini kalau kita baca Al-Quran ini, masya Allah, ajaran Islam itu sangat indah sebenarnya. Kalau kita sendiri kadang-kadang betapa beratnya kita untuk menjadi sebaik itu dalam persepsi agama. Namun kalau kita terus mendekati, ya boleh jadi akan menjadi bagian dari diri kita, akan menjadi watak kita, akan menjadi sifat kita. Memang kalau dituruti semuanya ajaran agama itu kita berat, banyak sekali yang baik-baik. Nah, ini ajarannya sangat indah sekali, dan kita tentu diminta untuk mengikuti itu sebisa mungkin. Karena kalau ajaran baik itu fa'tu minhu mastata'tum, lakukan semampunya, sebisa-bisanya. Tapi kalau larangan sebisa mungkin memang dihindarkan. Tapi kalau semampunya, mastata'tum, sebisanya dilaksanakan.
Nah, ini akan menjadi satu panduan bagi kita untuk hidup dengan aisyatan radiyah atau fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, jadi kunci itu gampang ya. Sekarang semua pemerintahan itu sadar ya. Di negara-negara manapun mengatakan inti dari pemerintahan rakyat itu apa? Well-being, bahagia. Kalau orang filosof dulu sampai Al-Farabi mengatakan inti dari hidup politik sampai kepada masyarakat itu adalah well-being dan bahagia. Bahagia itu kan nggak bisa diukur, Pak. Sekarang pemerintah mulai sadar itu ya. Sadarnya apa? Saya ketemu Pak Hedi ya, ditanya dulu. Ada usulan saya untuk perbaikan apa? Saya minta ini diberi taman di kecamatan sehingga anak-anak pergi bisa bermain. Karena itu bagian dari well-being, bahagia. Orang ada kerja, uangnya banyak tapi nggak bisa menikmati, nggak bisa ketemu keluarga, nggak bisa bareng anak, nggak bisa ngantar anak, nggak bisa makan bareng keluarga, nggak bisa bersilaturahmi ke bapak ibu, ke tetangga. Masya Allah, dia uangnya banyak tapi tidak well-being, tidak bahagia, tidak hasanah. Lain kita mintakan hasanah. Hasanah itu ada asarnya, asar dalam hidup kita itu. Mungkin itu ya sebagai pengantar. Terima kasih atas segala perhatian yang ini tadi kita bacakan surat terakhir Al-Baqarah, karena Al-Baqarah itu kuncinya, Al-Baqarah itu ayat pokok dalam Al-Quran. Maka kalau Bapak Ibu baca dalam tafsir Tabari dikatakan kalau Bapak Ibu baca maka rumah Bapak Ibu tidak akan didatangi setan. Lah kuncinya di mana kalau berat? Ya 5 surat pertama, ayat kursi dan surat terakhir ini itu boleh begitu antara yang gitu. Saya kira demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.